Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Beberapa hari ini banyak sekali yaitu gugatan-gugatan ataupun sanggahan-sanggahan ataupun cemoohan ya terhadap Presiden Jokowi, dan ini tidak hanya dari pihak oposisi yang mengatakan seperti itu, tapi yang notabene dulu orang-orang yang kelihatannya mendukung Jokowi, tapi ternyata kelihatannya tidak. Jadi beberapa platform ya, akun-akun YouTube yang sebelumnya kelihatannya itu mendukung Jokowi, ternyata dia bukan pendukung Jokowi yang selama ini dikatakan mereka seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu, maka akan kita bahas setelah ini. Jadi sikap yang harus kita tunjukkan ya selama ini, memang ada sedikit teka-teki terhadap dukungan Jokowi ya, terkait dukungan mau mendukung siapa Jokowi ini. Dan ini Jokowi selalu mengeluarkan sebuah teka-teki yang di situ uh, banyak orang yang membaca. Jadi dari oposisi ataupun dari pihak partai yang selama ini menjadi naungan Jokowi. Jadi beberapa buzzer yang ada yang selalu selama ini mendukung Jokowi, beberapa hari ini sedikit banyak mengkritik ya terkait masalah politik yang katanya politik dinasti yang ditujukan kepada Jokowi atau yang dibuat oleh Jokowi. Ya, yang sebenarnya hal ini itu belum juga pasti. Jadi tudingan-tudingan seperti ini itu gambaran ketakutan pihak, menurut saya pihak PDIP terkait masalah Jokowi itu mendukung siapa atau siapa. Jadi kalau mau tahu sikap PDIP sebenarnya terhadap Presiden Jokowi, ya cek aja buzzer-buzzernya PDIP itu. Jadi itu sikap yang resmi. Jangan tanya kepada Puan Maharani ataupun tanya kepada kader-kader yang lain. Sikap yang jelas ya seorang PDIP terhadap Presiden Jokowi ya kita bisa melihatnya di akun-akun buzzer, di akun-akun YouTube yang di situ beberapa banyak yang membahas tentang Jokowi dan sekarang sudah menjelek-jelekan Jokowi. Padahal ini semuanya belum tentu adalah sikap Jokowi atau catur politik Jokowi. Ya, kenapa seperti itu? Kita akan flashback terkait masalah yang sebelumnya itu adalah undang-undang terkait masalah pemilihan pemilu terbuka atau tertutup. Jadi sebelum MK mengumumkan terkait masalah pengumuman masalah pemilu terbuka atau tertutup. Jadi ini pihak-pihak yang merasa diuntungkan ya mereka diam saja, kayak kemarin PDIP dia diam-diam saja ibaratnya, karena PDIP ini ya tidak merasa dirugikan karena memang mendukung yang namanya pemilihan secara tertutup seperti itu. Tetapi akhirnya tudingan-tudingan yang kemarin itu dikeluarkan oleh orang-orang yang istilahnya sebagai oposisi Jokowi itu ya tidak terjadi. Akhirnya keputusan MK itu kembalinya ya sama, sistem pemilihan pemilu yang istilahnya terbuka. Jadi tetap terbuka seperti ini, seperti saat ini sistemnya seperti itu. Dan itu ternyata ramalan-ramalan yang sudah dilakukan. Bahkan katanya ada informasi dari A1 itu ternyata itu hanya hoax dan menimbulkan sebuah keonaran politik ya, kegaduhan ya, dalam dunia politik seperti itu. Dan ini terjadi lagi ya, terjadi lagi dan mendapatkan reaksi yang sangat keras ya. Yang poinnya adalah masalah pembatasan umur ya. Jadi batasan umur yang sebelumnya itu 40 tahun, kemarin ada gugatan, beberapa poin gugatan yaitu 35 tahun
Jadi minimal 35 tahun. Ada juga poin gugatan yang diungkapkan yang ditulis ataupun digugat oleh Almas ya, Almas mahasiswa UNS Solo itu terkait masalah minimal 35 tahun atau yang sudah berpengalaman. Ya, jadi kemarin ya tudingan-tudingan terkait masalah umur itu sendiri tidak menjadi kenyataan ya. Uh, ya itu tidak menjadi kenyataan ataupun MK menyetujui masalah terkait pembatasan umur yang mau diubah ke 35 tahun itu kan memang fix sudah ditolak dan tidak terjadi. Dan gugatan yang ditulis oleh Almas ini yang diterima yaitu yang berpengalaman. Apakah ini bisa dikatakan itu realistis? Ya realistis lah sekarang terkait masalah umur ya. Di dunia banyak ya ibaratnya pemimpin-pemimpin yang masih muda itu diangkat jadi presiden itu banyak sekali. Banyak. Ya cuma di Indonesia yang arahnya tujuan utamanya penggugat si Almas ini adalah untuk memberikan kesempatan pada kader-kader muda yang berbakat ya itu bisa berada di kancah perpolitikan tertinggi di Indonesia. Jadi tidak melulu orang-orang tua yang sudah lama seperti itu. Ini menurut saya sebuah reformasi dan bukan atas satu kepentingan orang atau satu pihak. Karena yang menggugat sendiri juga seorang mahasiswa di sini. Itu saya pikir itu mahasiswa yang sebenarnya yang realistis, bukan seorang mahasiswa yang kemarin ada gugatan seperti itu tidak tahu apa-apa terkait masalah hukum langsung memberikan respon. Kemarin kayak BEM UI, BEM mana lagi itu yang langsung memberikan respon padahal mereka UI BEM-nya itu ya nggak begitu paham terkait masalah ini. Ya, mencari panggung saja mereka kan terkait masalah ini. Seperti itu. Sehingga ini akhirnya tidak terjadi lagi dan disetujui masalah pembatasan umur ya dan disetujui masalah terkait kepala daerah yang sudah mempunyai pengalaman walaupun usianya di bawah 40 tahun itu bisa. Dan ini memang terkesan ya memberikan kesempatan kepada Gibran ya untuk menjadi cawapresnya dari salah satu capres yang ada ya khususnya Prabowo. Memang kalau kemarin masih ada dua yang mempunyai kesempatan tapi sekarang mengkerucut pada Prabowo. Dan ini seperti ini ya itu akhirnya semua dilayangkan ya kemarahan ini kemudian apa ya tudingan-tudingan ini semuanya diarahkan ke Jokowi. Bahkan yang kali ini ya merasa dirugikan, merasa dikhianati padahal itu semuanya belum terjadi. Ya, apakah nanti memang Gibran mau ya atau tidak itu kan nanti keputusan yang terakhir itu. Kalau memang Gibran mau ya saya pikir itu hak Gibran lah sebagai seorang ya politisi ya. Apakah itu atas apa sokongan Jokowi atau dukungan Jokowi kita juga belum tahu terkait masalah ini. Banyak ketika hal ini terjadi dan ketika sesuatu hal terjadi dan orang merasa dirugikan terus dia berbalik arah itu kita bisa mengatakan itu bukan pendukung tapi orang yang mencari dukungan dari situ, mencari manfaat dari situ dan atau mencari enak dari situ ya kenapa saya mengatakan seperti itu ya, seorang pendukung sejati ya itu tidak akan berpikir negatif terkait masalah yang belum terjadi ya. Oke lah kalau itu memang sudah terjadi, oke silahkan berpikir negatif, memberikan statement yang pedas terhadap orang ini, seperti itu oke lah silahkan. Tapi kalau belum terjadi, kemudian langsung memberikan statement yang negatif, apalagi langsung menyerang totalitas, itu seperti berarti itu bukan pendukung saya katakan. Itu hanya orang-orang yang mengambil manfaat, ya orang-orang yang hanya menjilat, saya katakan seperti itu dari situ. Saya katakan seperti itu. Ini keras, ya, katakan seperti ini. Karena memang itu yang terjadi. Pendukung sejati akan memahami apa yang akan terjadi.
terjadi, apa yang sudah terjadi, kemudian apa yang terjadi. Kalau memang itu seperti itu yang terjadi, boleh kita mengatakan saya dari arah, atau memang kalau memang yakin dengan apa yang dilakukan, maka silahkan berlanjut seperti itu. Itu pendukung, ya. Kalau bukan pendukung, itu tidak akan bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau hanya orang yang mau mengambil manfaat dari situ, ya, orang yang ingin, yang selama ini cuman dompleng dari situ atau penjilat dari situ, maka orang itu akan berbalik arah dengan mencari apa ya, jilatan baru. Maka ini keras ya, seperti ini saya mengatakan. Ya seperti itu yang terjadi. Ya. Terus bagaimana kalau nanti Gibran memang terjadi? Ya udah, kita pilihan sebagai pendukung, ya, sebagai orang yang percaya dengan apa yang selama ini dikerjakan, ya saya akan mendukung apapun yang terjadi setelah ini. Terkait masalah dukungan, apakah nanti Gibran itu maju atau enggak, ya itu ketika walaupun maju nanti, berarti saya akan berpikir positif bahwa itu adalah jalan terbaik yang dilakukan oleh orang yang selama ini bertindak positif terhadap perkembangan Indonesia. Itu pikiran saya seperti itu, karena saya tidak berpikir secara terkotak-kotak. Siapa orang yang berpikir secara kotak-kotak? Ya orang-orang yang selama ini cuma mengambil kemanfaatan dari situ, atau orang yang selama ini memang bukan pendukungnya, tapi orang yang terpaksa mendukung karena ada sesuatu hal yang lain seperti itu. Ketika sesuatu hal yang lain ini merasa dirugikan, maka dia akan berbalik arah, dan itu bukan pendukung, tapi hanya penyokong, ataupun saya bisa mengatakan adalah penjilat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.